Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Angkat kedua tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Hari ini kita masuk ke pelajaran 3 ya. Aku anak solih. Di pelajaran 3 kali ini, Ibu akan membahas sikap terpuji yang terdiri dari jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas tentang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Lanjut ya. Sekarang Ibu akan membahas amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya terpercaya atau sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan. Amanah termasuk sikap terpuji atau bisa disebut juga dengan akhlak mahmudah. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Jika dilanggar, orang tersebut dikatakan khianat atau mengingkari amanah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW memulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikap itu, beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Itu merupakan salah satu contoh dari sikap Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita tentang bagaimana berbuat atau bersikap amanah. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya atau mengikuti perilakunya, yaitu rajin belajar, menjaga nama baik orang tua, mengerjakan tugas di sekolah, dan menjaga nama baik guru dan sekolah. Anak-anak, orang yang amanah dan tidak amanah memiliki ciri-ciri loh. Apa itu? Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri orang yang amanah, yaitu berkata jujur, dapat menjaga rahasia, dan bila diberi amanah langsung menyampaikan. Sedangkan ciri-ciri orang yang tidak amanah yaitu mengkhianati kepercayaan yang diberikan, tidak menjalankan tugas yang sudah dipercayakan, dan mengabaikan tanggung jawab yang sudah diberi. Jika kita berperilaku amanah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil, yaitu akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Selanjutnya, setiap kegiatan usaha dari orang yang jujur dan amanah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang amanah? Jika belum, silakan kalian mengulang lagi ya, atau melihat lagi materi sebelumnya. Lanjutnya, kita akan menonton cerita tentang seorang raja yang amanah. Kalian sudah siap dengerin cerita Abah? Siap, Bang. Siap, Bang. Baiklah. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Raja ini memiliki istana yang sangat megah dengan taman-taman yang sangat indah. Raja ini memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Namun, belakangan ini sang raja sedang gundah gulana. Ia banyak merenung, seakan masih ada yang kurang dalam hidupnya. Dia selalu gelisah. Raja itu bernama Ibrahim bin Adam. Ya Allah, bukannya aku kurang bersyukur kepadamu, namun aku merasakan kejenuhan dalam hidupku ini. Aku ingin menyepi untuk mengabdi kepadamu. Salman! Saya, tuanku. Ada yang bisa saya kerjakan? Tolong siapkan beberapa potong pakaian untukku bepergian. Hah? Tuanku mau kemana? Kamu tidak perlu tahu. Kamu siapkan saja. Oh ya Salman. Pilihkan yang biasa-biasa saja. Aku tidak mau direpotkan dengan pakaian kerajaan. Baik, tuanku. Demikianlah, pelayan pun segera menyiapkan permintaan Ibrahim dengan penuh tanda tanya di hati dan pikirannya. Aneh tuanku ini. Tidak biasa-biasanya. Mau kemana beliau ya? Raja pun berkelana dan menyerahkan kerajaan untuk diperintah oleh Perdana Menterinya. Raja menyamar menjadi rakyat jelata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau mencari siapa? Saya Ibrahim. Saya ingin bertemu pemilik tempat ini. Saya ingin mencari pekerjaan. Oh, begitu. Aku pemilik kebun ini, dan kebetulan aku sedang mencari seseorang untuk merawat kebunku. Apakah kamu bersedia? Oh, tentu saja. Aku bersedia. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Bagus kalau begitu. Mulai hari ini, engkau sudah mulai bekerja. Jagalah kebunku dengan baik. Aku percayakan semuanya kepadamu. Baik Tuan, terima kasih. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya akan jaga dan rawat kebun Tuan. Bagus. Sejak saat itu, sang raja menjadi tukang kebun. Pagi-pagi sekali dia sudah di kebun. Kadang mencangkul, memeriksa buah-buahan, kadang membersihkan rumput-rumput liar, kadang memberi pupuk dan lain-lain. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan oleh sang raja. Pekerjaan yang betul-betul melelahkan dirinya. Namun tetap dijalaninya dengan penuh sukacita. Karena inilah yang dia inginkan, menjadi orang yang biasa saja. Masya Allah, buah ini begitu ranum. Kebetulan aku sedang haus. Astagfirullah.
Ini punya majikanku. Tidak boleh aku makan tanpa seizinnya. Demikianlah, sang Raja Ibrahim bin Adam tidak berani memakan buah yang bukan miliknya. Dia tidak mau mencuri. Sampai suatu hari, sang pemilik kebun datang melihat-lihat kebunnya. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kebunku, hai Ibrahim? Alhamdulillah. Pohon apel kita berbuah sangat banyak. Baru setengah hari saja sudah kudapat 20 keranjang. Bagus, bagus. Kalau begitu, tolong bawakan aku apel yang paling manis dari hasil kebunku. Silakan dicoba, tuanku. Hah? Ibrahim, ini sama sekali tidak manis. Ambilkan aku yang lain. Baik, Tuan. Wahai Ibrahim, aku heran denganmu. Kau sudah lama menjaga kebunku ini. Tidakkah kau tahu mana yang asam dan yang manis? Maafkan saya, Tuan. Apa? Kamu tidak tahu? Tidak tahu, Tuan. Lalu apa kerjamu selama ini? Keterlaluan kamu, Ibrahim. Diomeli seperti itu, Ibrahim tidak marah, Bah. Ia tidak. Saat itu kan dia sedang menyamar. Kok bisa tidak marah sih, Bah? Cucuku sekalian, Ibrahim bin Adam memang sedang melatih dirinya untuk senantiasa sabar dan rendah hati. Dia tidak mau membalas kemarahan majikannya saat itu. Subhanallah, luar biasa ya. Kok Raja Ibrahim bodoh sekali sih, Bah? Nggak bisa memilih buah yang manis. Bukannya bodoh, Emir. Itu semua ada sebabnya. Dan Ibrahim bin Adam pun menyampaikan kepada majikannya. Ibrahim, jawab pertanyaanku. Berapa lama kamu bekerja di kebunku? 3 tahun, Tuan. Sudah sekian tahun kamu bekerja masih tidak tahu mana apel yang manis. Coba jelaskan apa masalahmu. Tuan, bukankah saya ini diamanatkan hanya untuk menjaga dan merawat kebun saja? Ya benar. Itu sudah saya lakukan, Tuan. Lalu, apa hubungannya dengan pertanyaanku? Begini, Tuan. Bukankah Tuan belum pernah memberikan izin kepada saya untuk mencicipi buah ini? Iya. Lalu kenapa? Maafkan saya, Tuan. Selama ini Tuan belum pernah mengizinkan saya. Maka belum satu buah pun yang berani saya cicipi. Saya tidak mau melanggar amanah Tuan. Saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya. Subhanallah. Luar biasa orang ini. Sedemikian amanahnya sampai tidak pernah mencicipi hasil kebunku. Walaupun aku tidak melihatnya. Astagfirullah, Ibrahim. Jadi karena itu kau tidak bisa membedakan apel yang manis dan yang asam. Subhanallah. Jika demikian, maafkan aku, Ibrahim. Aku yang salah. Kamu sungguh orang yang sangat mulia. Maafkan aku. Begitulah kisah Ibrahim bin Adam, seorang yang sangat alim dan bijaksana, orang yang sangat taat beribadah kepada Allah, baik dikala sendiri maupun bersama. Ini yang harus selalu kita contoh. Janganlah kita hanya taat kepada Allah apabila banyak orang saja.
tapi dikala sendiri justru menjadi orang yang malas dan berbuat dosa. Dan hendaklah kita selalu menjaga amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Emir juga amanah, Bah. Oh ya? Apa itu, Emir? Emir selalu makan kalau disuruh makan. Engkus juga sangat amanah. Kalau kamu bagaimana, Kus? Kalau disiapin makanan, pasti Engkus abisin. Itu mah bukan amanah, Kus. Itu mah rakus. Engkus, ayah wae. Alhamdulillah, kita tadi sudah menonton bersama ya cerita tentang seorang raja yang memiliki sikap amanah. Lanjut, Ibu akan membahas hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat secara bahasa artinya menghargai atau ta'zim, hikmat atau sopan. Sedangkan menghormati adalah sikap saling menghargai yang muncul dalam diri sendiri yang ditunjukkan kepada orang yang lebih tua. Lanjutnya, pengertian patuh secara bahasa artinya menurut, taat dan disiplin. Sedangkan pengertian mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah atau aturan. Sikap menghormati biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Sedangkan sikap orang yang lebih tua kepada yang muda biasanya disebut sayang. Perilaku hormat harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, terhadap orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Berikutnya adalah contoh hormat patuh kepada orang tua. 1. Patuh dan taat apabila dinasehatinya. 2. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. 4. Ketika bertemu anggota keluarga yang lebih tua, sedikit membungkukkan badan. 5. Ketika akan berangkat sekolah, berpamitan dan mencium tangan orang tua. 6. Tidak berkata kasar, mengucapkan kata "ah". Yang ke-7, selalu ingat untuk mendoakannya. Nah anak-anak, kalian tahu kan doa kedua orang tua? Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira, yang artinya
"Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu aku kecil." Lanjut ya anak-anak, sekarang kita bahas lagi sikap terpuji, hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru wajib kita lakukan karena guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, yang artinya guru berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ada beberapa contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Di antaranya, saat bertemu dengan guru, apa yang kita lakukan? Ya, 1. Mengucapkan salam jika bertemu. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum, atau bisa juga selamat pagi, selamat siang. Dan lanjutnya, ketika kita bertemu guru, setelah kita mengucapkan salam, kita bersalaman dengan mencium tangannya. Berikutnya adalah memperlihatkan wajah kita yang berseri-seri. Lanjut, saat guru memberikan tugas atau PR, bagaimana yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malasan. Saat guru menasehati, bagaimana sikap kalian jika saat guru menasehati? Mendengar dengan tulus dan menaati nasihatnya. Cara berikutnya, saat berbicara dengan guru, ayo, bagaimana ketika kalian berbicara dengan guru kalian? Ya, benar, berbicara dengan santun, suara tidak terlalu keras, dan tidak memotong pembicaraannya. Nah, selanjutnya saat guru sedang mengajar, apa yang kalian lakukan biasanya ketika saat guru mengajar? Berbicara, mengganggu teman, atau bagaimana? Ya, ibu jelaskan ya. Saat guru sedang mengajar, sikap kita atau sikap kalian duduk dengan tenang, tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh ataupun ribut. Yang berikutnya, memperhatikan pelajaran di sekolah agar lebih memahami. Lanjut, yang berikutnya pembahasan tentang sikap atau perilaku terpuji, yaitu mengenai santun dan menghargai teman. Ibu jelaskan ya, apa itu pengertian santun dan menghargai? Didengarkan baik-baik. Santun secara bahasa artinya budi pekerti yang baik. Santun adalah sikap di mana seseorang saling menghargai antar sesama, tidak sombong dan tidak angkuh. Selanjutnya, pengertian menghargai. Menghargai adalah menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, itu adalah pengertian dari santun dan menghargai teman. Dalam firman-Nya, Allah adalah zat yang sangat sayang dan penyantun kepada hamba-Nya. Berikut di ayat 9 surah Al-Hadid, yang artinya Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya dan
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Berikut adalah contoh sikap santun dan menghargai teman. Apa saja itu? 1. Mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu teman. 2. Berbicara lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitinya. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain atau hati teman kita. Yang ketiga, peduli terhadap teman dan suka menolong kesulitannya. 4. Berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dengan siapa saja. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. 6. Rendah hati dan bisa menerima dengan tulus hati atas kerja teman kita. 7. Mengucapkan terima kasih kepada teman yang sudah berjasa atau menolong kita. 8. Meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah menyinggung perasaannya. 9. Tidak mengambil hak orang lain atau hak teman kita dan menguasai dengan cara mencuri atau merampas atau berdusta. Yang ke-10, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Alhamdulillah untuk materi hari ini, pelajaran 3 mengenai sikap terpuji, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman sudah kita pelajari ya. Jika belum paham, kalian bisa mengulangnya kembali. Lanjut, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu latihan soal. Silakan kalian kerjakan. Kalian tulis soal dan jawabannya, kerjakan di bukunya. Dan jika sudah selesai, silakan kalian foto. Serta kalian kirim ke guru agama Islam kalian masing-masing. Jangan lupa ya. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar mendapatkan video pembelajaran selanjutnya.